Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari bab dhamirun bariz muttasil. Kata ganti yang terlihat dan dia bersambung dengan kata yang lain. Di mana dhamir bariz muttasil memiliki 3 i'rab. Memiliki 3 i'rab. I'rab yang pertama adalah marfu', i'rab yang kedua adalah mansub, dan yang terakhir adalah majrur. Dan masing-masing i'rab ini memiliki tempat-tempat yang telah dikhususkan. Ya, tempat-tempat yang telah dikhususkan. Salah satunya adalah i'rab dhamir bariz muttasil dengan marfu'. Yang pertama, dia ada pada fi'il madhi, ya. Maksudnya fi'il madhi adalah pentasrifan fi'il madhi dengan bentuk lughawi. Pentasrifan fi'il madhi dengan bentuk vertikal. Ya, dikecualikan dhamir huwa dan hiya. Berarti dikecualikan bentuk fa'ala polanya dan na'am fa'alat, ya, dikecualikan dua kata tersebut karena ini masuk ke dalam dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, dan hukumnya jawazan, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dhamir bariz muttasil, kata ganti yang terlihat dan dia bersambung dengan kata yang lain dengan i'rab marfu'. Tempat yang kedua adalah pada fi'il mudhari'. Tempat yang kedua adalah pada fi'il mudhari'. Yang dimaksud fi'il mudhari' di sini adalah bentuk tasrif fi'il mudhari' lughawi. Bentuk tasrif fi'il mudhari' yang berbentuk vertikal. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di sana ada tasrif fi'il mudhari', salah satunya polanya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Itu adalah bentuk tasrif lughawi untuk fi'il fi'il mudhari' F2. Nah, tapi perlu diingat, tidak semua penasrifan tersebut, bentuk-bentuk fi'il mudhari' tersebut masuk ke dalam dhamirun barizun muttasil. Kata ganti yang terlihat dan dia bersambung. Ya, di sana ya dikecualikan 5 dhamir. 5 dhamir tersebut adalah, perhatikan, huwa, kemudian hiya, kemudian anta, kemudian ana, dan yang terakhir adalah nahnu. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Di mana ya 5 dhamir ini ya dia masuk ke dalam pembahasan yang pertama adalah dhamir mustatir jawazan, dan yang kedua adalah dhamir mustatir wujuban, ya. Mustatirun, na'am, jawazan, dan ini adalah na'am, mustatirun wujuban. Ya, seperti yang telah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Jadi, ketika pemirsa mendapati tasrif fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' itu mengacu kepada dhamir huwa dan dia, apa contohnya? Perhatikan baik-baik. Untuk huwa contohnya yaf'alu. Naam, yaf'alu. Untuk hiya contohnya Naam, taf'alu. Ini pola ya, ini polanya. Ya. Maka kedua fi'il ini masuk ke dalam bab tadi? Mustatir jawazan. Apa maksudnya mustatir jawazan? Dia dhamirnya tersembunyi. Jawazan artinya diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan untuk disembunyikan atau diperbolehkan untuk digantikan dhamir itu dengan isim yang lainnya dengan syarat saudaraku saudariku?
sama jenis dan sama bilangannya. Pembahasan yang sudah kita selesaikan. Sedangkan untuk anta, ana, dan nahnu, maka ini masuk ke dalam mustatir wujuban. Apa contohnya? Anta, na'am, ya. Anta, na'am, taf'alu, ya. Taf'alu ini polanya. Kemudian ana, na'am, af'alu. Kemudian nahnu, apa? Nahnu naf'alu. Na'am, naf'alu. Ya. 3 dhamir ini masuk ke dalam apa? Mustatir apa? Wujuban. Apa maksudnya mustatir wujuban? Wajib untuk apa? Disembunyikan dhamirnya. Tidak boleh apa? Ditampakkan, tidak boleh digantikan. Misalnya apa? Ya, taqra'ul Qur'ana. Ya, tidak boleh kita katakan apa? Taqra'u aliyun al-Qur'ana. Atau misalnya apa? Aktubu ar-risalata. Tidak boleh kita katakan apa? Aktubu Muhammad apa? Ar-risalata. Begitu pula apa? Naf'alu. Ya, misalnya apa? Nasumu Ramadhana. Tidak boleh kita katakan nasumu al-muslimuna Ramadhana. Maka ini masuk ke dalam mustatir, wajib untuk apa? Disembunyikan. Ya, ini yang harus dipahami oleh ya teman-teman semuanya. Jadi tidak semua tasrif fi'il mudhari' itu masuk ke dalam dhamirun barizun muttasil. Ada beberapa fi'il, ada beberapa dhamir yang dia keluar dari baris muttasil. Dia masuk ke dalam bab apa? Dhamir mustatir. Seperti apa? Huwa dan dia masuk ke dalam bab dhamir mustatir jawazan. Sedangkan anta, ana, dan nahnu masuk ke dalam dhamir apa? Mustatir wujuban. Maksudnya apa? Wajib untuk disimpan dhamirnya. Wajib untuk disembunyikan. Beda dengan jawazan. Boleh seperti ini ya. Yaf'alu, taf'alu. Misalnya apa? Yadhabu ilal qaryah. Atau yadhabu ya Muhammadun ilal qaryah. Ya. Taqra'u al-Qur'ana. Boleh pula apa? Taqra'u Fatimatu al-Qur'ana. Jadi boleh disimpan, boleh pula dhamir itu digantikan dengan apa? Isim yang lainnya dengan syarat apa? Isim tersebut sama dengan jenis dan bilangan 2 dhamir ini. Semoga bisa dipahami. Nah, selebihnya berarti di sana ada 9 dhamir. Ya, karena apa? 14 dikurangi berapa? 5. Dikurangi huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Berarti di sana ada apa? Ada 9 dhamir. 9 dhamir itu adalah apa? Huma, ya kan? Hum, kemudian apa? Huma, hunna, antuma, antum, kemudian apa? Anti, antuma, antunna. Ada berapa? Ada 9 dhamir. Maka 9 dhamir tersebut masuk ke dalam kata ganti yang terlihat nampak jelas dan dia apa? Bersambung dengan fiilnya. Ya, akan saya tuliskan. Tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Di sana ada dhamir apa tadi yang pertama? Na'am, huma. Kemudian apa? Hum. Ya, huma di sini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas ya. Kemudian hum, kemudian apa? Na'am, antuma. Ya. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kemudian ada apa? Antum. Naam. Kemudian ada apa yang terakhir? Anti. Naam. Anti. Naam. Dan antunna. Ya, antunna. Antunna. Nah. Hunna. Naam, antunna dan hunna. Jadi, yang pertama apa tadi? Huma. Kemudian hum. Kemudian apa? Huma. Ya kan? Kemudian apa? Hunna. Kemudian antuma. Kemudian antum. Kemudian anti. Kemudian antuma. Kemudian antunna. Jadi ada berapa di sini? Ada dhamir huma untuk mudzakkar dan muannas. Gitu ya. Mudzakkar dan muannas. Nah, ini sama. Mudzakkar. Ini muannas. Ya kan? Nah. Biar apa? Nampak jelas ya, saudaraku, saudariku. Inilah apa? Dhamir-dhamir yang masuk ke dalam pembahasan apa? Baris muttasil marfu' pada fi'il mudhari'. Pada apa? Fi'il mudhari'. Ingat, pada pembahasan fi'il mudhari'. Perhatikan contohnya,
Misalnya di sana ada kata huma yaktubani. 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 Sedangkan untuk muannasnya tinggal kita menggantikan huruf mudhara'ah ya dengan ta. Ya. Taktubani. Taktubani. Perhatikan di sini perbedaannya hanya ada pada huruf mudhara'ahnya. Kemudian hum yaitu apa? Yaktubuna. Ya. Yaktubuna. Kemudian antuma ya sama ya. Antuma sama dengan huma yaitu apa? Taktubani. Taktubani. Sini juga sama. Taktubani. Ya, sama bentuknya. Ya. Yaitu apa? Sama dengan dhamir huma untuk muannas. Ditolong yang saya lingkari ini bentuknya sama. Kemudian antum taktubuna. 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 Anti taktubina. Taktubina. Hunna apa? Yaktubna. Hunna apa bentuknya? Yaktubna. Sedangkan antunna ya tinggal kita menggantikan apa? Huruf mudhara'ah ya menjadi ta, yaitu apa? Taktubna. Perhatikan baik-baik. Inilah ya saudaraku-saudariku bentuk-bentuk dhamir baris muttasil, kata ganti yang terlihat dan dia bersambung dan jabatan dia sebagai subjek. Ya, kedudukan dia sebagai apa? Fa'ilun, fa'il, pelaku. Ya. Perhatikan contohnya apa tadi? Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubani, taktubuna, taktubina, yaktubna, taktubna. Maka di sana kita dapati ada huruf alif, ya kan? Ada huruf apa? Alif. Kemudian ada huruf wawu, ya kan? Ada huruf apa? Wawu. Kemudian ada apa? Ya mukhatabah. Ada apa? Ya mukhatabah dan ada nun niswah. Ya, ada apa? Nun niswah. Ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi di sana kita kelompokkan apa? Menjadi 4 pembahasan ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah aliful isnain, ya, aliful isnain. Alif. Ya, alif. Kemudian apa? Wawu. Kemudian apa? Ya, yaul mukhatabah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Nunun niswah. Nah, jadi alifun, wawun, yaul mukhatabati dan nunun niswati. Nah, ini ya bentuk-bentuk dari apa? Istilah dhamir baris muttasil untuk fi'il mudhari'. Ya, 4 ini adalah istilah untuk apa? Penyebutan untuk memudahkan kita mengingat dhamir baris muttasil pada fi'il mudhari'. Apa itu alifun? Yang dimaksud alif di sini adalah ya alif yang ada pada dhamir huma, baik laki-laki ataupun perempuan, dan apa? Antuma, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika pemirsa mendapati bentuk tasrif fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' tersebut mengacu kepada dhamir huma ataupun antuma, seperti apa tadi? Yaktubani, taktubani, antuma ya, taktubani, maka fa'ilnya berbentuk dhamir baris muttasil. Mana itu? Huruf alif ini. Ya, huruf alif di sini. Maka kita terjemahkan apa? Ya, mereka berdua laki-laki itu sedang menulis. Mereka berdua perempuan itu sedang menulis. Kalian berdua laki-laki sedang menulis.
kalian berdua perempuan sedang menulis. Itulah yang dimaksud dengan apa? Alifun, yaitu huruf alif yang dia berkedudukan sebagai pelaku, bentuknya adalah dhamir baris muttasil. Ya, dia apa? Bersambung. Bersambung dengan apa? Fiilnya. Kemudian yang kedua adalah wawu. Wawu di sini ada pada dhamir hum dan ada pada dhamir apa? Antum. Hum dan apa? Antum. Jadi ketika pemirsa mendapati bentuk tasrif fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' yang pemirsa dapati itu mengacu kepada dhamir hum ataupun antum, maka pastikan wawu di sana sebagai fa'il, sebagai pelaku, dan wawu di situ adalah apa? Dhamir baris muttasil. Kata ganti yang terlihat dan dia bersambung dengan fi'ilnya. Perhatikan kata yaktubuna. Apa? Kata yaktubuna pada dhamir hum. Kemudian pada dhamir antum taktubuna ada huruf wawu. Maka wawu di sini ya kita jadikan sebagai tanda, yaitu apa? Dhamir baris muttasil. Kata ganti yang nampak bentuknya wawu dan dia bersambung. Maka kita artikan apa? Yaktubuna, mereka laki-laki itu sedang menulis. Taktubuna, kalian laki-laki itu sedang menulis. Kemudian yang ketiga adalah yaul mukhatabah, yaitu huruf ya untuk kata ganti orang kedua, dia hanya ada di dhamir apa? Anti. Ya, ada di dhamir apa? Anti. Perhatikan. Di sini ada taktubina. Maka ya di sini pemirsa, huruf ya di sini kita namai, kita istilahkan dengan istilah apa? Yaitu ya mukhatabah yang kedudukannya sebagai pelaku. Dan bentuknya dia adalah dhamir yang nampak tersembunyi. Jadi taktubina, di sini ada huruf ya khusus untuk dhamir apa? Anti. Maka ya di sini kita istilahkan dengan apa? Yaul mukhatabah. Ya untuk kata ganti orang kedua. Di mana anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna masuk ke dalam bab ya dhamir mukhatab. Maka ya di sini diistilahkan dengan yaul mukhatabah. Maka kita artikan apa? Anda seorang wanita sedang atau akan menulis. Kemudian yang keempat adalah nunun niswah. Jadi fa'il yang diistilahkan, pelaku yang diistilahkan dengan istilah apa? Nun niswah. Apa itu nun niswah? Yaitu huruf nun yang menunjukkan bilangan jamak dan dia jenisnya apa? Muannas. Dan dia ada pada dhamir apa? Hunna. Naam, hunna dan apa? Naam, antunna. Antunna. Perhatikan contoh pada dhamir hunna tadi yaktubna. Pada dhamir antunna taktubna. Maka non di sini, non pada masing-masing apa? Akhir dari dua dhamir ini kita istilahkan dengan apa? Nunun niswa. Yaitu huruf nun yang menunjukkan arti jamak dan menunjukkan bilangan lebih dari apa? Dua berjenis perempuan. Jadi yaktubna untuk dhamir hunna, yaktubna untuk dhamir antunna, taktubna. Kita artikan apa? Mereka perempuan sedang atau akan menulis, kalian perempuan sedang atau akan menulis. Nun di sini naqul kita istilahkan apa? Nunun niswa. Inilah ya bentuk dari apa? Dhamir baris muttasil yang ada pada fi'il mudhari'. Jadi di fi'il mudhari' tidak semuanya ya diambil oleh bab dhamir baris muttasil. Ada 5 dhamir yang masuk ke dalam dhamir mustatir. Apa itu? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Selebihnya yaitu huma, hum, ya kan? Kemudian hunna, kemudian antuma, antum, anti, dan antunna, ya, dia masuk ke dalam bab dhamir yang nampak dan dia apa? Tersembunyi. Ya. Semoga ya penjelasan ini bisa dimengerti dengan baik dan benar oleh pemirsa semuanya. Sedangkan yang ketiga, dhamir baris muttasil yang i'rabnya marfu ada pada apa? Fi'il amr. Ada pada apa? Fi'lul amri. Ya, ada pada fi'il amr. Jadi tolong istilah-istilah ini diingat ya, yaitu dhamir baris muttasil ya sebagai fa'il di F2 alif
wawul jamaah, aliful itsnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah, dan apa? Nunun niswah. Alif yang menunjukkan dualis, wawu yang menunjukkan bilangan jamak, ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua, nun yang menunjukkan bilangan jamak jenis perempuan. Ini tolong diingat baik-baik. Alif ada pada huma, mudzakkar muannas, antuma mudzakkar muannas, wawul jamaah ada pada hum, antum, yaul mukhatabah ada pada dhamir anti, nunun niswah ada pada dhamir hunna dan antunna. Nah, akan saya hapus. Kemudian yang berikutnya, ya, saudaraku saudariku, yaitu pada dhamir, pada fi'il apa? Fi'lul amr. Ya, fi'lul amr. Jadi dhamir baris muttasil i'rab marfu' berkedudukan sebagai fa'il ada pada fi'lul amr. Kita tahu fi'lul amr bentuk tasrifannya hanya ada 6. Contohnya apa? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Naam. Pertanyaannya, apakah semua fi'il amr masuk ke dalam dhamir baris muttasil? Tidak. Dikecualikan, yaitu apa? Dhamir anta. Nah, dikecualikan pada dhamir apa? Anta. Mengapa dikecualikan pada dhamir anta? Karena anta ini masuk ke dalam apa? Naam, mustatirun. Ya, mustatirun apa? Wujuban. Ya, jadi dhamir yang wajib untuk disembunyikan. Seperti apa? Iqra. Ya kan? Kita tidak usah apa? Iqra, ya, anta Muhammad. Cukup iqra. Ya kan? Iqra al-Qur'an, isma' al-bayan, ukhruj, ya kan? Udkhul. Nah, tidak usah kita sebutkan. Berarti di sana ada 5 apa? Dhamir. Di sana ada apa? Ada 5 dhamir. 5 dhamir itu adalah apa? Antuma. Kemudian apa? Antum, kemudian anti, nah, antuma, dan yang terakhir adalah apa? Antunna. Yang terakhir apa? Antunna. Nah, maka ketika pemirsa mendapati tasrif lughawi, tasrif vertikal untuk fi'il amr dengan dhamir-dhamir tersebut, maka katakan padanya terdapat dhamirun barizun muttasil. Kata ganti yang terlihat dan dia apa? Bersambung. Contoh misalnya, ya, iqra'a. Naam, iqra'a. Naam. Kemudian apa? Iqra'u. Naam. Kemudian apa? Iqra'i. Iqra'i. Naam. Kemudian iqra'a. Naam. Iqra'a. Iqra'a, dan yang terakhir apa? Naam, iqra'na. Iqra'na. Maka pada bentuk-bentuk ini, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na, ya kan? Maka di sana terdapat apa? Ya, dhamir baris muttasil. Dan dhamir baris muttasil itu apa? Jabatan dia sebagai apa? Fa'il, sebagai pelaku. Apa bentuknya? Nih, aliful itsnain, wawul jamaah, kemudian apa? Yaul mukhatabah. Ya kan? Yaul mukhatabah. Kemudian di sini ada aliful itsnain dan ada nun an-niswa. Ya, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Ya, di pembahasan apa? Fi'il mudhari'. Jadi tolong diingat baik-baik bahwa di sana ada istilah apa? Aliful itsnain. Aliful itsnain. Aliful itsnain. Nah, yaitu alif yang menunjukkan apa? Bilangan dualis. Aliful itsnain. Nah, ini kemudian apa tadi? Wawul jama'ati. Kemudian apa tadi? Yaul, naam, mukhatabati, naam, yaul mukhatabati, dan yang terakhir apa? Nunun, naam, niswati. Nah, ya. Di mana istilah-istilah ini adalah untuk penamaan dari apa? Fa'il, ya, subjek. Dan fa'ilnya ini berbentuk apa? Dhamir baris muttasil, yaitu fa'il berbentuk kata ganti
yang nampak dan dia bersambung. Apa namanya? Aliful itsnain. Dalam kata iqra'a, di sini ada huruf alif. Alif di sini adalah alif yang menunjukkan bilangan dualis. Maka kita artikan apa? Bacalah oleh kalian berdua. Bacalah oleh kalian apa? Berdua. Ya kan? Kemudian iqra'u di sini ada wawul jamaah, huruf wawu yang menunjukkan bilangan jamak. Bacalah oleh kalian wahai para laki-laki. Kemudian di sini ada ya iqra'i, ada yaul mukhatabah, huruf ya untuk kata ganti orang kedua. Ya, dhamir anti. Ya, artinya apa? Bacalah olehmu wahai seorang wanita. Iqra'a sama dengan sebelumnya dhamir antuma untuk laki-laki ya. Nah, yaitu apa artinya? Bacalah oleh kalian. Ini masuk ke aliful itsnain. Jadi aliful itsnain, na'am. Aliful itsnain. Kemudian di sini apa? Wawul jamaah, yaul mukhatabah, dan ini adalah apa? Nunun niswah. Ya, nunun niswah. Nah, jadi iqra'i ini ya mukhatabah. Artinya apa? Bacalah olehmu wahai seorang wanita. Iqra'a ya, bacalah oleh kalian wahai dua wanita. Iqra'na ya, di sini nun di sini adalah nun niswah. Artinya nun niswah adalah huruf nun untuk bilangan jamak jenis apa? Perempuan. Artinya apa? Iqra'na, bacalah kalian wahai perempuan. Ini masuk ke dalam apa? Dhamir baris muttasil. Ya. Untuk dhamir anta, yang untuk dhamir apa? Anta, apa contohnya? Naam, iqra. Nah, iqra, maka ini adalah apa? Mustatir wujuban. Maka iqra tidak masuk ke dalam baris muttasil. Ya, baris apa? Muttasil. Kemudian yang terakhir adalah pada fi'lun nahyi, ya. Nanti ya saudaraku-saudariku bisa melihat ya di buku 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul dari halaman 230 berapa tadi? Ya, 4 sampai ya 240 ya. Di sana disebutkan. Nah, di halaman 238 yaitu pada fi'il nahi. Fi'il nahi artinya adalah kata kerja yang menunjukkan arti apa? Larangan. Di mana fi'il nahi ini ya dia diproses dari fi'il mudhari'. Jadi fi'il nahi diproses dari fi'il apa? Mudhari'. Yaitu fi'il mudhari' yang ya mengacu kepada dhamir-dhamir mukhatab saja. Ya, yang mengacu kepada dhamir-dhamir apa? Mukhatab. Mukhatab artinya kata ganti orang kedua. Seperti ya anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Ya, tinggal nanti ditambahkan apa? Huruf la yang menunjukkan arti larangan. Dan la yang menunjukkan arti larangan, ya, la yang menunjukkan arti larangan, dia fungsinya adalah ya menjadikan fiil sesudahnya itu majzum, jazm, ya. Akan saya tulis, saya hapus dulu ini. Jadi yang keempat, yang terakhir adalah ada pada fiil nahi. Di sana ada, perhatikan baik-baik, ya. La taktub misalnya. La taktub. Naam. Kemudian la taktuba. Tuba. Kemudian naam. La taktubu. Naam. Kemudian la taktubi. Naam. La naam. Taktuba. Dan yang terakhir la taktubna. La taktubna. Oke. Ini adalah bentuk dari apa? Fi'il nahi. Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Larangan, dan dia secara asal diproses dari F2. Ya, dari apa? Fi'il mudhari', dan dhamirnya khusus untuk apa? Mukhatab. Ya, dhamir mukhatab. Lalu ditambahkan sebelumnya apa? La yang menunjukkan arti apa? La nahiyah. La nahiyatun. La yang menunjukkan arti larangan. Asalnya apa? Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Asalnya seperti itu, ya kan? Nah,
Setelah dimasukkan sebelumnya la nahiyah, maka di sana ada perubahan. Nah, perubahan itulah yang dimaksud dengan apa? Jazm. Ya, seperti apa? Taktubu menjadi la taktub karena ada la. Ya, taktubani asalnya menjadi la taktuba. Dihilangkannya itu huruf nun. Taktubuna menjadi la taktubu. Dihilangkan itu huruf nun karena pengaruh la nahiyah. Taktubina menjadi la taktubi, ya kan? Dihilangkan itu huruf nun karena ada pengaruh la nahiyah. Taktubani menjadi la taktuba, dihilangkan huruf nun karena ada la nahiyah. La taktubna ini tetap karena dia masuk ke dalam pembahasan mabni. Nah, di sini ya saudaraku, saudariku seiman, ya, dikecualikan pada dhamir anta, ya, dikecualikan pada dhamir anta. Berarti di sini ada aliful itsnain, ada wawul jamaah, ada yaul mukhatabah, ada aliful itsnain dan ada nunun niswah. Maka yang saya lingkari ini masuk ke dalam pembahasan tadi, ya. La taktuba, ya, janganlah kalian berdua menulis. La taktubu, janganlah apa? Kalian banyak laki-laki menulis. La taktubi, janganlah kamu seorang wanita menulis. La taktuba, janganlah kalian berdua perempuan menulis. La taktubna, janganlah kalian banyak perempuan menulis. Yang saya lingkari ini, ya pemirsa, semoga Allah senantiasa memberkahi antunna semua, ya kan? Ini adalah apa? Fa'il. Bentuknya dhamir yang terlihat dan dia bersambung dengan fiilnya, ya. Maka istilah aliful itsnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah, nunun niswah, ya kan? Ini adalah apa? Istilah yang harus kita perhatikan, ya. Istilah-istilah yang harus apa? Kita perhatikan agar kita bisa mengenali dengan baik dan benar, yaitu apa? Dhamir yang nampak dan dia bersambung dengan apa? Fiilnya dan kedudukan masing-masing dari apa? Dhamir tersebut i'rabnya apa? Marfu. I'rabnya apa? Marfu ataupun rafa. Ya, apa tadi? La taktuba, ya kan? Janganlah kalian berdua menulis. La taktubu, janganlah kalian banyak laki-laki menulis. La taktubi, janganlah kamu seorang perempuan menulis. La taktuba, janganlah kalian berdua perempuan menulis. La taktubna, janganlah kalian banyak perempuan menulis. Inilah ya dhamir-dhamir yang baris, muttasil dan jabatan dia sebagai pelaku, sebagai apa? Subjek. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti dengan baik dan benar oleh saudaraku saudariku seiman dan semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, irsyadnya untuk bisa terus memahami ilmu ini dengan baik dan benar dan kita diberikan kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.